Nah, tentang Khadir ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan beliau itu nabi, ada yang mengatakan beliau bukan nabi, yakni hamba yang soleh, yang diberi oleh Allah ilmu ladunni tadi itu. Ya, maka dicontohkan di sini oleh ulama orang yang mendapat ilmu ladunni siapa? Katanya kama kanal Khadir alaihi salam, sebagaimana itu Allah berikan ilmu ladunni kepada Nabi Khadir alaihi salam. Ya. Nah, ini yang menjadi misteri ya. Nah, maksudnya misteri itu Khadir yang katanya sering ada orang berjumpa ya dengan Khadir itu, apakah betul, apakah dia adalah Khadir yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam? Ya, kalau memang itu Khadir yang hidup di zaman Nabi Musa, berarti umurnya berapa ribu tahun sudah. Loh iya kan? Ceritanya di Al-Quran kan disebutkan Nabi Musa disuruh belajar kepada Khadir. Ya, di Quran disebutkan itu. Ya, diberi tanda-tanda, diberi ya alamat ya. Nanti kamu akan menemukan ya Khadir itu di sini tandanya begini. Al-Quran menyebutkan itu, menceritakan itu. Lah apakah Khadir yang sekarang ini yang katanya sebagian aulia ada yang berjumpa dengannya, itukah Khadir yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam? Ataukah ada Khadir yang lain? Ataukah setiap ada orang yang wali misalnya, ataukah ada setiap orang yang mendapatkan makom dari Allah Ta'ala itu juga disebut Khadir, sehingga Khadir itu bukan satu tapi banyak? Apakah Khadir itu semacam pangkat begitu? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Paham ya? Ulama ikhtalafu. Apakah Khadir yang sering kita dengar nih, ada ulama ketemu Khadir, ada orang wali ketemu Khadir, apakah itu Khadir yang di zaman Nabi Musa alaihissalam atau bagaimana? Ataukah Khadir itu istilah gitu loh, istilah satu orang soleh atau orang wali yang mendapati satu makom sehingga dinamakan Khadir. Maka setiap zaman atau setiap masa ada Khadir. Apakah begitu? Ataukah Khadir itu satu, hanya satu, itulah Khadir yang ada di zaman Nabi Musa. Itulah Khadir yang ketika wafatnya Rasulullah SAW beliau hadir di dalam rumah Rasulullah saat itu. Ketika Rasulullah meninggal, ketika Rasulullah dimandikan, itu Khadir ada. Dan apakah memang itu Khadir yang dilihat oleh aulia, banyak orang soleh di zaman sekarang? Ya. Paham ini ya? Nah, jadi maksud saya menerangkan ini ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi pendapat yang kuat mengatakan ya Khadir itu satu, yaitu sudah. Ya Khadir itu yang biasa kita panggil Nabi Khidir itu yaitu. Paham ya? Ya zamannya Nabi Musa yaitu. Waktu Rasulullah wafat yaitu Khidirnya yaitu sampai zaman sekarang. Artinya para jamaah, Allah memberikan satu keistimewaan kepada beliau, umurnya panjang gitu loh. Umurnya panjang beribu-ribu tahun. Ya mungkin puluhan ribu tahun barangkali ya. Sekarang Nabi kita Nabi Muhammad SAW 1400 ya sekian, anggap 1500 itu Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Musa kan bisa puluhan ribu tahun. Jangan Anda tidak percaya. Wah, masa ada orang ke umurnya sampai ribuan tahun? Nah, Allah kalau mau, Allah kalau mau berkehendak mau apa? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Allah tinggal mengatakan, kamu umurnya sekian, ya sudah, selesai. Kun, jadilah, maka jadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Di zaman kita sekarang ini, ada yang umurnya 100 lebih, ada kan? Ada yang hampir 200 tahun, ada. Loh, Allah yang menghendaki, Allah yang mau. Ya. Ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya pendek, umur 2 hari 3 hari meninggal, bayi itu loh. Ada yang remaja 15 16 meninggal. Ada yang tua tapi tidak mati. Ada apa enggak? Ada. Sudah di kasur tok, umurnya 80 sekian tapi tidak mati. Sampai anak cucunya rada bosen apa nih, mbak gak mati ya apa mbak? Nanti drop kan biasanya dipanggilkan dokter gitu ya, dokter disuntik, diinfus, pikirnya anak cucunya mari ngene amblas rupane iki ya, dadakno sehat maneh loh, sehat lagi, nanti 2 bulan 3 bulan drop lagi. Ada kan orang begitu, ada ya, artinya sudah istiqomah masuk rumah sakit itu ya. Saya punya tetangga dulu di Sumeneb, Madura, orangnya sudah tua. Itu kalau pas lagi sakit drop, itu orangnya pasti lewat depan rumah, dinaikkan becak gitu loh. Saya tanya, "Demah biasa mondok jan." Lu bahasanya itu loh, mondok jan. Orang mondok kan kadang mondok pulang gitu ya. Jadi ke rumah sakit kayak mondok, saking seringnya ke rumah sakit, tapi tak temate. Lu temenan. Nanti berapa lama saya lihat loh, kamu biasa mondok jan. Maksudnya ke rumah sakit seminggu pulang. Iya, nanti berapa bulan sakit lagi, berangkat lagi. Ya, tidak mati. Tapi berapa banyak anak muda yang sehat, ya kan? Kemana-mana goes, pakai apa? Ini lagi rame goes ya, mancal. Tidak tahunya meninggal loh. Katanya sehat, ya, menjaga kondisi, meninggal. Ya itulah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi maksudnya apa para jamaah? Jangan kita merasa heran, masa ada yang hidup sampai ribuan tahun, gitu loh. Ya ini buktinya. Khadir alaihissalam, itulah Khadir yang hidup di zaman Nabi Musa. Dan Nabi Musa dengan kita berapa ribu tahun ini, sampai sekarang masih hidup. Ya tetapi tetap akan meninggal, ya kan? Tetap akan meninggal karena Allah sudah berjanji kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya tidak ada yang kekal, tidak ada yang hidup selama-lamanya. Pasti beliau akan meninggal. Cuma kapan meninggalnya wallahu a'lam. Ya. Kembali kepada kitab. Jadi termasuk fadilah, keutamaan, kemuliaan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan al-ilmul ladunni, yaitu ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, min ghairi wasitah, tanpa ada perantara. Contohnya kata ulama seperti Khadir alaihi salam, itu diberi oleh Allah ilmu ladunni ya. Namun yang tidak boleh kita lupakan ya, ilmu ladunni itu dasarannya adalah ya pertama memang kehendak Allah ya, kehendaknya Allah, Allah yang mau, Allah yang berkehendak. Yang kedua juga Allah tidak sembarangan memberikan ilmu ladunni itu. Paham ya? Allah enggak sembarangan. Orang yang hatinya bersih, hatinya bersih, tandik penyakit hasud, tandik penyakit iri, dengki, itu yang kemungkinan besar akan diberikan ilmu ladunni. Ya maaf kalau seperti kita ini ya Allah, hasud sama orang, iri, dengki, hatinya kotor, ya
lihat adiknya lebih sukses tak seneng, lihat saudaranya yang itu kaya tak nerima. Ya, bagaimana kita mau dapat ilmu laduni? Ya. Kebersihan hati, kebersihan hati. Naam. Ya. Akan tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana saya masih ingat ini ya, diterangkan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Beliau pernah menerangkan ilmu itu, jadi ilmu itu ada dua ya. Ini kata beliau, kata guru kita Habib Saleh Al-Idrus, ilmu itu dua. Ada al-ilmul kasbi, al-ilmul kasbi, ada al-ilmul ladunni. Ya. Ilmu kasbi apa? Ilmu yang kita usahakan, ngaji, belajar, mondok, itu namanya ilmu apa? Kasbi. Paham ya? Hafalan, mutolaah, itu kasbi. Apa kasbi? Usaha. Usaha. Anak di pondok, bagaimana di pondok? Jam 3 sudah bangun, tahajud, qiyamul lail, subuhnya berjamaah, setelah subuh hafalan ini, nanti jam berapa mutolaah. Itu namanya kasbi, usaha. Belajar betul, belajar. Bahkan saya masih ingat guru kita Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus itu mengatakan, beliau mengenang masa-masa waktu belajar di Makkah ya, kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kata Habib Saleh, kita itu dulu waktu belajar di Makkah di tempat Abu Ya Sayyid Muhammad, tidurnya kita ini mungkin cuma 2 jam, kata beliau. Jadi asaren Kak Dinto, asaren istirahat cuma 2 jam. Sisanya apa? Ngaji. Belajar. Iya. Jadi mungkin kata beliau, kami ini tidur cuma 2 jam. Tidur malam itu loh. Nanti tiba-tiba jam 2 sudah dibangunin lagi, jam 2 malam itu. Belajar lagi. Kitab hadis ini, kitab ini. Maka beliau dan teman-teman beliau waktu belajar di Makkah di tempat Sayyid Muhammad Al-Maliki itu sudah menghatamkan hampir ratusan kitab. Mungkin hampir 100 kitab. Ya tadi itu. Tidak ada waktu kecuali belajar. Tidak ada waktu kecuali ngaji. Bayangkan tidurnya cuma 2 jam. Ya, kalau kita kan ngajinya tidur gitu loh. Loh iya kan? Kita nih loh ngaji tapi tidur. Tedungi pengajian, lumayan setengah jam lagi. Lumayan. Beliau tidurnya 2 jam. Beliau bercerita itu. Ya, jadi tidak ada waktu kecuali untuk belajar, ngaji. Bahkan beliau juga pernah menyampaikan, waktu musim haji itu loh, musim haji di Arafah, di kemah, itu kan di Arafah orang berdoa, munajat. Beliau tidak, dengan murid-murid Abu Ya ngaji kitab, baca kitab. Ya apa ini? Di Arafah baca kitab, belajar hadis, belajar ini. Jadi pokok ngaji tok wis. Tidak ada waktu. Yang kosong itu tidak ada. Ya. Subhanallah. Nah, itu namanya kasbi hadirin. Nggih, kasbi. Dengan usaha, apalan ini. Usaha. Tidak ada orang lahir langsung alim, itu tidak ada. Engki. Ada enggak orang lahir langsung hafal alfiyah? Beda. Loh, saya tanya kok diam aja ini. Ada enggak orang lahir hafal alfiyah langsung? Sombong. Ada enggak orang lahir langsung hafal Al-Qur'an? Tidak ada. Ada enggak orang lahir langsung hafal Arba'in Nawawi misalnya? Enggak ada. Ya, makanya ilmu itu dengan belajar, kasbi. Hafalan, mutola'ah. Ya, beliau guru kita Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, beliau pernah bercerita bahwa ini karena semangatnya beliau ya dalam belajar, dalam hafalan. Itu beliau Habib Saleh sebelum berangkat ke Makkah belajar kepada Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu sudah hampir menghafal kitab Riyadhus Shalihin itu. Jadi kitab Riyadhus Shalihin itu yang biasa beliau ajarkan ya kepada kita, itu sudah hampir dihafal semua oleh beliau. Sebelum berangkat ke Mekah sudah hampir hafal kitab Riyadhus Shalihin.
Artinya lah karya apa lagi? Memang betul-betul dihafalkan, diulangi, dipelajari, dimutola'ah. Ya. Mungkin diantara yang hadir ini pernah diajak sama beliau, ya waktu keluar kota atau kemana, itu tidak ada waktu di mobil kecuali untuk apa? Mengulangi hafalan. Mengulangi hafalan. Mentak ada nikah ngaji Quran, mengulangi hafalan Qurannya beliau. Jadi tak ada betul nganggur nikah sobung. Subhanallah ya. Ini saya tahu betul, saya yang tahu, yang saya ikut bersama beliau waktu itu. Jadi kalau beliau mengajar ke mana? Ke Pondok Dalwa itu ya, di Bangil. Itu selama perjalanan nanti beliau memberikan saya satu buku kecil. Ini Muksin saya mau mengulangi hafalan saya. Kamu apa namanya? Tengku. Ya, kita apa sih bahasanya itu? Niteni. Kenapa? Nyemak. Nah, jadi beliau yang hafalan, saya nyemak. Jadi di mobil itu mengulang-ulang hafal. Ini kan secara tidak langsung menjadi tamparan untuk kita ini. Lah iya, guru nih koyok ngene, lah murid koyok apa? Lah ngoten nggih. Lho ndak jawab sampai apa sih iki? Kak niat rupane. Lho kalau guru kita seperti itu, engke Pak ongkuan nih Kak. Ndak ada waktu kosong. Di mobil itu hafalan terus. Lho saya ikut waktu itu. Jadi kan setengah menyindir gitu loh. Kasarnya kalau alimnya sudah seperti beliau masih tetap begitu, lah masa kita tidak mutola'ah blas? Kok mulai datang ngaji salaman mulai wis, masa gitu tok? Sementara beliau masya Allah, kuat nih kan? Setelah hafalan apa nanti kita Al-Quran. Nih Muksin Al-Quran pegang. Saya mau mengulangi hafalan saya di mobil itu sampai ke pondok. Sampai ke pondok. Nanti pulangnya begitu lagi. Subhanallah. Jadi tidak ada waktu kosong, itu tidak ada. Sampailah perjalanan musik mesti dangdut, Roma Irama, macam-macam lagi. Artinya daripada kosong nyetel ini aja. Dan kalau beliau tidak ada waktu, jadi selalu isinya Al-Quran, hafalan kitab atau mutola'ah. Ya. Subhanallah. Mudah-mudahan beliau panjang umur nggih, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Itu yang kita tahu sendiri. Jadi orang seperti beliau yang sudah alim begitu masih terus mengulangi hafalannya, terus belajar lagi memutola'ai, menghafalkan lagi. Ini kan kita ya apa ini? Kita ilmu ini sak piro sih? Iya kan? Kita ini ilmunya seberapa sih? Kok tidak pernah mutola'ah belas, ngumek HP dok gak mari-mari. Loh, Anda asal tahu ya para jamaah, sampean mulai oning sampai semangken, sampai sekarang guru kita tidak bisa pakai HP itu, tidak bisa Habib Soleh itu. Ongkuan, mulai dulu zaman HP yang jadul itu loh, yang cuma pencetan tok, telepon sama SMS, sampai yang model sekarang tidak pernah tahu beliau, dan mungkin juga tidak mau tahu beliau. Engki. Kita perjalanan kemana? Habib Soleh nanya, Muksin, ada HP, ada Habib, coba teleponkan ini. Saya pencet, sudah Habib, sudah nyambung. Loh, tak oning, nyambung nih tak oning. Ya Allah. Itu beliau itu, tak tahu mengoperasikan HP itu, tidak ngerti belas. Oh, kalau saya telu HP ini ya kan, telok HP nah. Oh, Haji Ghazi setoko. Ya. Lah artinya apa? Beliau mungkin untuk orang zaman sekarang dianggap apa? Dianggap kuno gitu ya. Masa ada ustadz zaman sekarang tidak ngerti HP? Tidak ngerti hadirin. Ongkuan nih Kak. Mece ini kita bisa. Loh, mencet itu loh. Misalnya menghubungi siapa? Tidak bisa. Mesti nyuruh kita, tolong teleponkan rumah, teleponkan pondok. Tak bisa. Mungkin aneh ya, musuh ustadz gak iso, menjadi gak iso, dan mungkin beliau tidak mau tahu. Iya, kalau beliau megang HP, wabuh, telepon terus lagi. Iya, subhanallah. Nah, jadi waktunya itu makmur dengan ilm,
waktunya makmur dengan ngaji, belajar, sampai detik ini. Walaupun kondisi beliau tadi ya, seperti kita tahu, tetap tiap malam ngaji, tiap malam anak-anak baca kitab, ongkuan nih kan, ongkuan. Kondisi sakit tetap ngaji. Saya masih ingat itu, beliau ada acara di Malaysia, ya, ada acara di Malaysia. Beliau waktu itu pulang malam, Sabtu malam, nyampe di rumah kira-kira subuh atau sebelum subuh. Ahad pagi kan pengajian di Jagalan, ya. Jadi beliau tuh perlunya pulang dari Malaysia untuk mengajar di mana? Di Jagalan itu hari Ahad pagi. Sebelum subuh datang, pagi jam 6 ngajar di Jagalan, setelah itu berangkat lagi ke Malaysia. Tidak rumah. Paham ya? Saking berat nada pengajian, ngaboti majelis taklim. Lah kok murid 3 apot belas. Lek libur seneng tambah nggih. Ya kok libur? Yes. Loh, kok yes? Seneng libur. Ongkuan. Betul ini. Jadi beliau waktu itu datang Sabtu Ahad pagi sebelum subuh, jam 6 sudah ngajar di Jagalan. Setelah itu berangkat lagi ke Malaysia. Saking napa? Saking berat nah, ya kan, ngaboti majelis taklim beliau. Itu yang kita tahu. Bukan katanya, itu yang kita tahu. Jadi tidak ada waktu kecuali untuk ilmu. Tidak ada waktu kecuali untuk ilmu. Itulah guru kita Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Jadi beliau sekali lagi mengatakan ilmu itu ada 2, ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni. Ya, kasbi itu yang sudah saya terangkan, usaha, apalan, mutolaah, apalan dan seterusnya. Nah, yang kedua ada namanya laduni. Laduni yang kita bahas di awal tadi, yaitu Allah memberikan ilmu langsung tanpa perantara. Tapi sekali lagi itu Allah berikan kepada orang-orang khusus. Allah berikan ilmu laduni kepada orang-orang tertentu yang tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu laduni. Maka mohon maaf, untuk orang seperti saya, kasbi, ngaji, belajar, berguru, nyari guru, kasbi kita, mutolaah, apalah. Wes ojo ngarep-ngarep laduni hadirin. Semodele kok ngene kok ngarep laduni. Ngapunten nggih. Lho saya pribadi, saya ngarep laduni. Modele kok ngene. Artinya masih apa itulah pokoknya ya. Belum pas. Jadi harus apa? Kasbi. Ya seperti ini sekarang panjenengan loh. Kan ini namanya kasbi juga ini. Belajar, datang ke majelis, duduk di majelis, bawa catatan, bawa kitab, kan begitu. Mungkin yang tidak bawa catatan ini langsung dihafal barangkali. Ropan atau nggih? Koyok wake sing alim-alim rupane. Masyaallah. Sing nggo kitab mek 1 loro kemae 3. Lho wong 3 tok sing nggo kitab iki. Ya, wong Habib nggo kitab kok ya kan? Sing ngajar lho nggo kitab, sing hadir gak nggo kitab. Hebat sampean nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau model seperti saya ini ya kasbi lah. Ya ngaji, ya hadir majelis, ya mutolaah. Loh Beb, apa ndak bisa Beb dapat ilmu laduni? Ya apa, bukan ndak bisa ya, Allah Ta'ala yang berkehendak. Cuma kan kita tahu diri kita sendiri ya hadirin. Anda kan tahu diri Anda sendiri. Bersih enggak hati Anda itu? Bersih enggak hati Anda? Apakah Anda hatinya bersih dari hasud, bersih dari iri dengki, atau bagaimana? Ya kalau kita punya hati mungkin seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, mungkin insya Allah. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu pun awalnya kasbi, ngaji, berguru Syekh Abdul Qadir Jailani. Hampir semua ulama-ulama kita semuanya kasbi, semuanya belajar, mujahadah. Kalau kata kiai tirakat, tirakat Pak. Itu kan kasbi namanya. Syekhona Khalil Al-Bangkalani
gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, belajar sampai ke Mekah. Engki ngaji, belajar sampai ke Mekah. Ya, ahli alfiyah, ahli nahu, ahli fikih dan lain sebagainya. Ngaji, kasbi, belajar sampai jadi orang besar, sampai jadi alama. Demikian pula Mbah Hasyim Asy'ari, beliau juga kasbi, ngaji, belajar ke pondok ini, belajar ke pondok ini, belajar kepada sampai jadi ulama besar. Artinya jarep ngarep laduni kasbi saja. Ayo belajar, ayo duduk di majelis gitu loh. Nanti pengen duduk di rumah, kepingin dapat ilmu. Loh, kok ndak ngaji, kok ndak hadir pengajian? Ndak, saya pengen dapat ilmu laduni jadi ini. Loh, kelero, salah alamat sampean. Ya kita harus begini, memang kita harus kasbi hadirin. Ya ngaji, ya belajar. Nggih napa nggih? Iya. Ya. Subhanallah. Ada Imam Syafi'i. Siapa tidak tahu Imam Syafi'i? Apakah beliau tidak belajar? Apa beliau tidak berguru? Belajar, berguru. Beliau tinggal di Mekah, belajar ke Imam Malik di kota Madinah. Tangki. Beliau orang tak punya Imam Syafi'i itu. Orang yang tandi kitab, pena ndak punya beliau itu. Jadi kalau Imam Malik menerangkan, Imam Malik mengajar, Imam Syafi'i mencatat dengan cara apa? Nulis eta nengah. Nulis apa Pak? Tak nyambi bolpen. Oh ndak bawa pena, cuma ditulis di tangannya ini. Sehingga waktu beliau melakukan hal itu, Imam Malik gurunya menyangka, loh anak ini kok main-main dengan tangannya gitu loh, mainan. Maka ditanya, kamu kok main-main dengan tangan kamu? Loh, bukan Syekh, saya tidak main-main, saya mencatat gitu. Loh, mencatat apa kamu pakai tangan begini? Karena tandi Pak, miskin, beli kitab tidak bisa, nulis betanang apa di nikah. Kata Imam Malik, coba kalau kamu memang nyatat, coba sebutkan tadi apa yang saya sampaikan. Disebutkan, langsung hafal. Itu Imam Syafi'i. Nah, kalau anda ini kan tidak ada yang miskin, ini soki kabeh, sepeda motor telu kok, nggih. Ya, cuma gak kuat tuku kitab, ngoten mawon nggih. Soki kita bisa melek kitab. Mana? Insyaallah Senin depan bawa kitab semua lebih bagus ini ya. Insyaallah. Ya apa? Hah? Oh, atau Bib, kita ini seperti Imam Syafi'i semua. Ya tak tahu nih boleh. Ya tak tahu lagi saya. Ya. Insyaallah. Saya ingat biasa guru kita Habib Soleh itu kan kalau habis pengajian nanti ada orang bawa kertas minta barokah Fatihah, ya kan? Habib minta barokah Fatihah untuk orang tua kami yang sakit, barokah Fatihah untuk gitu. Terus ada beliau baca itu, Assalamualaikum, Habib minta barokah Fatihah agar saya mendapatkan ilmu laduni. Waduh, wenae lho. Cek nyaman ada nggih? Minta barokah Fatihah supaya saya dapat ilmu laduni. Akhirnya dibahas sama beliau. Dibahas sama Habib Soleh. Ada, ada. Kombo esasa. Artinya apa-apaan ini? Maksudnya begitu ya. Lu ente berarti kan tidak mau usaha, kepingin santai duduk di rumah, tidak pingin ngaji, tidak pingin capek, tidak pingin payah, kepingin ilmu laduni. Di hati saya, kau udah ngajar sebentar ya. Iya, sudah tidak usah. Kita ini kasbi, kita ini model-model kasbi hadirin. Yang ngaji seperti ini loh. Datangi ulama, datangi kiai, datangi guru-guru kita, belajar. Dan Anda harus tahu, kasbi seperti ini pahalanya lebih banyak. Loh, gini apa gini? Sampai hadir dari rumah, perhatikan ya, hadir dari rumah berangkat. Itu kan sudah disebutkan dalam hadis. Siapa orang yang menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian, afdol min sholati alfi rakaat, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat.
Huduru majlisi ilmin, Anda hadir di satu pengajian, artinya hadir datang. Dingin ke radio benih, tidak sama hadirin. Ada kan orang, wis aku gak nang masjid, ngono-ngono apa? Radio, itu ada. Sampai di rumah radio ambil tedungan, ada tedung. Loh iya, maka Nabi sabdanya apa? Huduru majlisi ilmin, hadirnya Anda di pengajian itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Hadir artinya kita ojo datang hadir, paham gak? Berangkat dari rumah itu namanya hadir, ada usaha gitu loh, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Coba panjenengan duduk dari tadi itu loh, ini lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Siapa yang bisa sholat 1000 rakaat? Mau tahu saya? Siapa? Tidak ada. Tapi kita duduk di satu majelis ilmu di sisi Allah lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Artinya karena ada usaha, tangki, ada ikhtiar berangkat dari rumah. Ya mungkin dari yang hadir ini ada yang naik sepeda pancal, mungkin ada ya, mancal. Berapa pahalanya? Ya, 1 kali langkah ke majelis ilmu itu akan menambah derajat, menghapuskan dosa, ya kan? Menambah pahala 1 langkah. Nah, makanya kalau yang rumahnya dekat ini mestinya muter dulu nih. Leng-leng, nah buru masuk lagi. Ya. Tambah banyak langkah, tambah banyak pahalanya. Nah, ini kan luar biasa. Pahalanya lebih banyak kasbi seperti kita ini. Ya belajar, hadir majelis ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Ulama-ulama kita, para kiai, para habaib itu yang mau datang. Ya, beliau mau hadir, beliau mau datang mengajar kita. Songkuna sebenarnya al-ilmu yu'ta. Ilmu nikah datengin. Apa kalau bahasa Jawanya? Ilmu itu diparani gitu loh. Jadi mestinya kita yang datang kepada beliau. Kita yang datang berguru kepada beliau, tapi beliaunya kok mau datang ke sini, kan luar biasa. Paham nggih? Sebenarnya begitu. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu nikah datengih. Ilmu itu kita parani, bukan ilmu yang datang kepada Anda. Loh, kalau sampai ada ulama, ustadz, kiai, habaib kok mau datang ke sini, mau mengajar Anda, lu kan istimewa namanya. Loh, nggih napa nggih, Pak? Loh, luar biasa loh. Bukan Habib Soleh ini bukan orang yang tidak ada kegiatan, hadirin. Orang seperti beliau itu bukan orang nganggur, tapi menyempatkan hadir, menyempatkan ngajar, kan luar biasa. Nggih napa nggih? Loh iya. Ingat ceritanya Al-Imam Malik bin Anas dengan khalifah saat itu Harun ar-Rasyid. Jadi Harun ar-Rasyid ini mengirim utusan kepada Imam Malik, ya, meminta Imam Malik untuk mengajar di istana. Jonceng Pak, sareng presiden nikah diundang sama khalifah untuk mengajar di istana. Kira-kira kalau ulama sekarang datang apa enggak kira-kira? Hah? Datang apa enggak kira-kira ini? Ya enggak usah ulama, sampai diundang ke istana datang apa enggak? Wabuh datang. Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepada khalifah Harun ar-Rasyid, sampaikan kepada khalifah, ilmu itu mestinya didatangi, bukan ilmu yang datang. Itu aja. Pulang pengawalnya melaporkan, oh iya, kalau begitu saya mau hadir majelisnya. Loh, dak nih Pak, si tepak nih kan seperti ini. Umarok yang datang kepada ulama, paham gak? Umarok yang datang kepada ulama, pejabat yang datang kepada ulama. Jak terbalik, ojo diwalik. Ulama sing ngemis-ngemis nang umarok, tidak ada harga diri. Akhirnya datang itu raja itu, presiden loh ini, khalifah Harun ar-Rasyid datang. Ya namanya khalifah ya, presiden. Jadi pengawalnya itu ya apa, kalau istilah sekarang apa, kalau ada presiden mau datang itu apa namanya? Hah? Ya pas pampresnya datang duluan, engki.
anu ya, kasih jalan, nanti ini mau datang khalifah. Terus dibawa no kursi. Ini yang bikin kursi. Kursinya raja aja, kursinya presiden sampai. Imam Malik kok ngelihat rame-rame ada apa? Apa itu? Kenapa kok bawa kursi-kursi segala? Loh enggak, ini raja mau datang, khalifah mau datang. Loh, yang ngajar siapa? Kan saya. Enggak ada kursi. Enggak pakai kursi. Yang pakai kursi hanya saya. Saya ngajar di sini. Jangan kui kursi. Aduh, dari mana ya? Ya kalau sekarang enggak mungkin dah. Istilah, enggak mungkin. Loh, iya gitu loh, Pak. Enggak mungkin. Loh, Imam Malik lillahi ta'ala. Loh, sampai datang ke sini kan mau ngaji. Iya, ya sudah seperti yang hadir umumnya. Hadir kursi-kursian. Presiden loh ini, khalifah loh ini yang datang ini. Sudah. Oh iya, tak pakai kursi. Kursi dia apa? Perengkes kursi nah. Perengkes. Terus minta di depan. Nah, jadi jamaah sudah hadir itu disuruh apa namanya? Ya minggir gitu loh. Minggir. Kata Imam Malik, yang datangnya telat duduk di belakang. Sudah duduk di belakang aja, yang telat di belakang. Aduh, udah mana ya? Ya apa ya? Bu, kalau sekarang ini ada dicabut izinnya ini ya. Hah? Karena beliau lillahi ta'ala. Loh, silahkan khalifah mau datang pengajian, silahkan. Ini kan umum ini pengajian, silahkan. Lemen telat kita juga ibu dia telat. Silakan hadir, kami tidak melarang. Itulah Al-Imam Malik bin Anas. Sehingga apa? Khalifah bukan benci, malah tambah apa? Tambah cinta. Ini yang namanya ulama, gitu loh. Arya ulama, Arya. Ini ulama ini. Jadi bukan terus jadi jongos. Apa jongos itu? Kenapa jongos nih? Jadi apa? Apa namanya? Apa jongos nih? Hah? Ya jadi budaknya. Enggak, tetap beliau mengajar, berdakwah. Subhanallah ya. Ya makanya kalau kita baca sejarahnya ulama-ulama kita, ya ketika mereka konsisten dengan ilmunya, konsisten dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, ya di penjara hadirin. Imam Ahmad kan di penjara. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, di penjara, disiksa di penjara. Disiksa, disayat-sayat itu, hengki, dicambuk. Al-Imam Abu Hanifah itu katanya menghabiskan separuh umurnya di dalam penjara. Ya karena itu tetap konsisten, amar ma'ruf, nahi mungkar, tak bisa tek-hutek, tak bisa dirayu apa saja, enggak, tetap ya di penjara. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Ya begitulah yang namanya perjuangan pasti ada pengorbanan. Bahkan berapa banyak ulama-ulama yang meninggal di dalam penjara. Itulah ya. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, beliau sekali lagi bukan mengharapkan ladunni, tetapi beliau adalah orang-orang yang berusaha, mujahadah, ya, belajar. Makanya saya kasih contoh tadi yang nyata, yaitu guru kita Al-Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus, sampai beliau mengatakan kami dulu mungkin tidurnya hanya 2 jam saja dalam satu hari, selain itu dipakai untuk belajar. Nah, insya Allah kalau kasbinya sudah kita lakukan, kasbi kita lakukan, ngaji, belajar, hadir seperti ini, insya Allah laduninya juga turun hadirin. Laduninya juga turun insya Allah. Paham ya? Kasbi ayo kita jalankan, tetap hadir majelis, tojuk pengajian, mutola'ah kitab, hafalan dan seterusnya. Nanti laduni Allah kasih. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah,
wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Nah, ini yang disebut dengan ilmu apa? Ladunni bila wasithah, tanpa perantara. Syaratnya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada Anda. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang soleh, ada orang wali, nggak tahu ini ngajinya di mana, ngajinya ke siapa, tapi kok alim. Ditanya ini jawab, ditanya itu jawab. Ah, itulah. Wa yu'allimukumullah, Allah memberi ilmu kepada mereka itu. Ya, tapi syaratnya jangan lupa. Apa tadi syaratnya? Apa syaratnya tadi? Wattaqullah, takwa kepada Allah. Salat jalankan, ya, salat kerjakan baik, ibadah baik, taat kepada Allah, insyaallah. Ya, tapi sekali lagi tetap seperti keterangan guru kita Habib Soleh, al-kasbi, belajar itu pahalanya lebih banyak. Nggih? Nah, maka insyaallah ya, kita yang hadir ini, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang belajar, yang duduk di majelis ta'lim, yang kasbi seperti ini, insyaallah pahalanya sangat banyak, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nggih, amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Ilmu-ilmu yang kita pelajari insyaallah menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah. Dan kita senantiasa mendoakan guru kita Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, tamam al afiyah, kamal al afiyah, dan semua guru-guru kita, ulama-ulama kita, para kiai kita, insyaallah yang sakit diberikan sehat wal afiyah, panjang umur insyaallah. Dan kita semua yang hadir insyaallah segala hajatnya, segala keinginannya, harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan semua yang menjadi tujuan kita, harapan kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.